Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Nah, kali ini kita akan memprogram interface yang sudah kita buat kemarin. Jadi supaya dia bisa jalan di komputer dan untuk menggerakkan HT ya. Jadi ketika interface-nya itu kita tancepin, ya artinya USB-nya kita tancepin di komputer, dia otomatis HT-nya akan TX ya. Ketika kita hidupin HT-nya dia akan TX, akan transmit. Nah, supaya tidak transmit, kita harus setting dulu untuk softwarenya supaya nanti 4N25-nya atau switch dari IC-nya itu bisa cut off, jadi mematikan PTT-nya. Jadi ketika sudah di setting, kita install, sebelum kita hidupin HT-nya, itu kita hidupin dulu programnya. Ketika kita hidupin programnya, HT kita hidupin, HT tidak akan transmit. Tapi ketika kita hidupin HT-nya duluan, dia akan transmit duluan. Nah, ketika kita hidupin programnya, dia tidak akan pernah mati. Karena sudah ada switch-nya udah kebuka. Jadi kalau switch-nya sudah kebuka, ketika programnya jalan, dia tidak akan off. Seperti itu. Jadi kita akan coba dulu untuk setting. Bagaimana caranya? Mari kita sama-sama lihat. Ini sangat sederhana aja, cepet aja. Nanti buat teman-teman silakan aja download untuk settingannya. Nanti Anda bisa download. Saya kasih linknya ya. Nah, sebelum kita mulai untuk memprogram softwarenya maksudnya mengedit softwarenya. Softwarenya sudah ada ya. Softwarenya sudah ada, tinggal kita nanti edit, kita sesuaikan dengan interface yang kita tancepin di komputer kita. Nanti kan ada portnya ya, port komputernya yang kita tancepin itu akan kebaca di komputer dan itu nanti kita akan setting di softwarenya. Sebelum kita mulai, kita minum kopi dulu. Bismillah. Oke, alhamdulillah. Langsung aja kita langsung mulai dari awal bagaimana caranya kita mau setting programnya, dan programnya ini namanya Direwolf ya. Programnya ini namanya Direwolf. Nah, sebelumnya saya di sini menggunakan Windows 10 ya. Jadi buat teman-teman kalau menggunakan Windows 10 ini lebih mudah ya. Karena saya coba ternyata lebih mudah kalau Windows 10. Oke, mari kita coba sama-sama untuk memprogram Direwolf itu supaya bisa mengaktifkan PTT yang ada di interface yang kita sudah buat. Oke, kita mencoba untuk setting softwarenya. Dan ini APRS yang sudah kita buat ya, interface APRS yang kita buat kemarin. Dan buat teman-teman yang menggunakan FTDI, tidak semua kabel USB Type-C bisa berfungsi di FTDI, jadi harus pakai yang USB Type-C-nya, Type B-nya yang bagus ya, untuk bisa memprogram FTDI-nya. Nah, ini saya tidak pakai yang FTDI, tapi saya pakai yang satunya lagi yang USB TTL yang ada RTS-nya. Ya, karena yang kemarin yang saya buat FTDI ternyata kabel yang dikasih Mas Kriplo nggak bisa untuk connect ke komputer ya. Bisa untuk mengecas saja, tapi kalau untuk memprogram itu nggak bisa. Sehingga mesti pakai kabel yang bagus ya, yang memang bisa untuk memprogramnya. Nah, di sini kita udah masukin di box untuk APRS yang kita buat. Nah, di sini ada USB-nya. Kemudian ini ada kabel. Nah, ini saya bedakan ya teman-teman ya. Meskipun tidak seperti yang kemarin saya di video sebelumnya saya bilang ya. Ya, itu saya warna hitam sama warna abu-abu, tapi kalau yang ini panjang dan pendek nih. Nih. Kalau yang speaker yang panjang ini. Ya, jacknya jadi beda ya sama yang mikrofon, agak lebih pendek, tapi untuk ujungnya sama aja. Nah, besarnya sama aja.
Cuman bedanya yang speaker yang ini, yang ke komputer, yang ini mic yang pendek ya. Dan kita menggunakan kabel USB biasa ya, seperti ini. Kemudian, nah di sini amperes yang kita simpan ya. Nah ini untuk kabel bopengnya udah kita keluarin lewat belakang sini. Jadi seperti itu. Kita taruh di sini, situ ya. Nah, ini kita pakai radionya, kita taruh di sini, kita tancepin dulu. Ini radio jangan dihidupkan dulu, kita coba untuk tancapkan ini ya, USB-nya. Ya, tancapkan USB-nya. Kemudian ini mic-nya di sebelah sini. Jadi saya pakai yang sound card internal ya. Saya pakai sound card internal. Kalau teman-teman mungkin ada yang punya sound card eksternal juga nggak apa-apa. Karena kalau laptop sekarang itu dia cuman pakai jack combo. Jack combo itu line in sama line outnya jadi satu. Jadi nanti dia agak panjang, jacknya 4 pinnya. Agak panjang. Kalau ini kan cuma 3, jadi ya masing-masing line in sendiri, line out sendiri, sehingga saya lebih senang, lebih ringkes kalau kita pakai itu ya. Kalau kita misalnya laptopnya yang combo, berarti kita harus pakai splitter ya, splitter untuk membagi di mana satunya jacknya itu line in sama line outnya terpisah seperti itu. Kalau jadi satu, nah itu dia agak sulit ya. Karena untuk yang di interface dia sendiri-sendiri. Oke, nah di sini kita coba buka file direwolf ya. Direwolf-nya kita buka. Saya kopikan direwolf yang sudah di ekstrak di sini ya. Saya kopikan di sini yang sudah saya ekstrak sehingga memudahkan saya untuk mengoperasikannya. Saya copy di drive C ya, di C. Bentar ya, saya coba dulu, ini kok kurang panjang ya. Nah, ya itu saya di drive C ya teman-teman ya, saya taruh di drive C. Kemarin itu saya taruh di drive D, itu nggak mau jalan ya, tapi bisa juga sih, nggak masalah, cuman komputer saya yang nggak bisa. Nah ini setelah kita ekstrak direwolf 1.6 dan sekian SE bukan SE ini 41355E X8664. Nah ini tergantung punya Anda ya teman-teman. Jadi kalau 32 ya cari yang 32 di sininya ya, tapi kebetulan saya pakai yang 64 bit ya. Jadi kita klik saja yang file yang sudah diekstrak seperti ini. Kita cari direwolf.config ya, direwolf.config. Nah, buat teman-teman, kalau ini pengalaman saya ya, pertama itu saya ketika saya sudah ekstrak itu di sini tidak ada keluar exe-nya ya, extension-nya nggak keluar di sini .exe. Nah, sebaiknya Anda klik view di atas ya, ntar. Nah, ntar ini tripodnya agak sedikit lemot ya. Nah, Anda klik view. Kemudian di sini Anda centang file name extension ya, supaya kelihatan nanti di sini direwolf exe ya, extension. Jadi ini diklik ya, buat teman-teman nanti kalau misalnya Anda sudah install atau apa kok nggak keluar punya saya ya extensionnya, itu saya pengalaman saya ternyata itu yang belum saya klik ya. Setelah kita klik kan keluar semua. Nah ini kita buka direwolf.config-nya di ini di notepad ya, kita buka di notepad seperti itu, nanti kita edit. Nah untuk menginstalnya atau mendownloadnya itu di kita coba cari aja dulu ya di Google sebentar ya. Ini saya klik kok belum keluar ya, sebentar kita sambil nunggu.
laptopnya agak lemot, laptop jadul jadi agak lemot ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita akan rubah ya beberapa karakter yang ada di notepad yang di config-nya itu kita rubah. Nah, ini seperti ini rubahannya. Nah, nanti kita urutin satu persatu ya, kita urutin satu persatu. Nah, kalau Anda mau nginstal, kita coba saja di sini. Misalnya kita ketik dulu Google ya. Nah, setelah itu di sini kita kita ketik Direwolf 1.6 ya tadi ya. Ya, udah gitu aja. Nanti keluarnya di mana? Kita cari filenya GitHub ya. Di GitHub ini ya, di sini. Jadi kita downloadnya di website ini ya. Nanti kita klik aja, keluar, nanti dia di situ. Kita akan pilih. Nah, ini malah yang versi yang baru ya keluarnya ya. Nah, saya pakai yang 1,6 ya, pokoknya di GitHub itu ya. Anda cari di situ untuk Direwolf-nya. Nanti linknya saya tampilkan di deskripsi gitu ya. Nanti ketika Anda download ya filenya file ekstrak. Nah, file ekstrak itu jadi filenya berupa zip kemudian diekstrak seperti ini. Nah, ini kita besarin aja. Nah, ada sebuah komputer juga, tidak semuanya serapi ini ya. Kebetulan saya buka di komputer Lenovo ini, dia rapi gini ya. Kalau saya di Acer itu saya buka tulisannya ini nyambung ke sana gitu ya. Jadi nggak rapi seperti ini. Nah, kebetulan ini rapi seperti ini, jadi lebih gampang kita ngeditnya. Yang pertama-tama kita lakukan adalah ketika kita sudah menginstal Direwolf-nya, langkah pertama kita cari channel ya. Nah, kita cari channel ini, channel untuk audionya. Kita turunin aja ini. Kita turunkan, itu ada beacon, ada digipeater ya. Itu keterangannya teman-teman ya. Kita turunin aja sampai di bawah. Nah, ini kita nggak usah rubah, advice-nya kita tidak rubah. Nanti advice-nya kita rubah di yang lainnya ya. Channelnya kayaknya nggak perlu kita rubah juga. Ini nggak ada ya di sini. Channelnya kita tidak rubah karena kita menggunakan, kalau saya menggunakan sound card internal. Jadi saya menggunakan sound card internal. Kita coba ya. Nah, di sini ada beberapa tanda. Jadi untuk channel kosong itu dia mikrofon, kemudian satunya speaker ya. Jadi ini kalau yang USB ya. Tapi karena saya tidak menggunakan USB, maka channel ini saya tidak isi. Channel ini tidak isi. Jadi kalau Anda menggunakan USB, berarti channelnya Anda rubah jadi 0. Tapi kemarin saya coba langsung otomatis, nggak perlu diisi channel. Nah, yang dirubah adalah yang di sini, teman-teman ya. Jadi nanti advice-nya, nah di sini. Ini Anda rubah ya. Anda rubahnya adalah yang ininya dihilangin ya. Tanda crash-nya ini dihilangin. Jadi seperti ini langsung advice USB. Kalau Anda menggunakan sound card eksternal dengan USB, jadi ini tanda crash dihilangkan. Tapi jika Anda menggunakan sound card internal tidak perlu. Jadi tetap aja seperti ini. Ya, kalau memang menggunakan sound card internal. Nah, setelah itu ya, channel tetap aja nggak usah dirubah. Kemudian yang dirubah kedua adalah my call. My call. Nah, my call di sini sebelum saya ganti call sign saya di sini ada tulisannya no call. No call itu berarti Anda ganti dengan call sign Anda sendiri ya. Anda ganti di sini. Ya, jadi ketika Anda setting
Anda ganti no call-nya menjadi call sign Anda. Setelah itu turun lagi ke bawah, modem. Ya. Modemnya dikasih 1200, kalau sudah 1200 ya nggak usah dirubah. Kalau misalnya masih ada tanda crash di depannya modem, dihilangkan crashnya ya. Oke, kita turun. Setelah modem kita masuk ke PTT. Nah, ini kan awalnya nanti dia di sini ada tanda crash ya, tanda crash. Ini nanti tanda crashnya dihilangin karena kita mau setting. Jadi PTT ini sesuaikan dengan interface yang kita colokin ya. Ini contoh interface yang saya colokin ini, yang di sini ya. Kita bisa lihat dari COM-nya di control device atau di device manager. Kita buka aja, saya ketik di sini. Kalau Windows 10 kita ketik aja di sini C control. Nah, dia di sini keluar control panel. Kita klik ya. Langsung kita klik sistem. Cari sistem, kemudian nanti cari device manager. Kita turunkan ke bawah di sini. Kita coba turunin ya. Kita terangin sedikit, agak gelap ya. Kita turunkan. Nah, di sini ada device manager. Kita klik device manajernya. Dia akan keluar di sini port COM atau LPT ya. Nah, di sini keluar COM 8. Yang punya saya di sini keluarnya adalah COM 8 seperti itu ya. Jadi bisa di setting seperti itu untuk teman-teman semua, bisa di setting seperti itu ya. Ini COM 8 untuk nyarinya di device manager supaya Anda bisa tahu. Nah, setelah kita isi COM 8, ini kan PTT spasi COM 8, kemudian minus RTS, ya, min RTS. Jadi ketika kita setting, kita tulis minus RTS untuk menonaktifkannya PTT, ya. Ketika kita hidupin HT, dia akan mati. Nah, tapi ketika dia RTS-nya dihidupkan plus gitu, dia langsung hidup ya. Jadi langsung bisa switch untuk IC optocoplernya, sorry. Oke, jadi di sini min RTS ya. Jadi sekali lagi Anda hidupin Direwolf dulu baru HT ya. Nah, setelah itu, setelah kita setting PTT COM-nya, kita sekarang menuju ke TX delay. TX delay itu di bawah. Aduh, lompat ya, ntar. Lompat dia teman-teman, emang seperti ini. Harus sabar. Mana TX delay-nya? Nah, belum ya. Oke, nanti satu-satu aja. Kita turun dulu aja ke bawah. Di sini ada settingan selanjutnya, AGW port dan keys port. Ini tadi AGW portnya 8000, keys portnya 8100, 8001. Oke, terus kita turun lagi ke bawah ya. Bentar. Nah, di sini fix bitnya 1. Jadi pokoknya kalau masih ada crashnya yang kita setting itu dihilangin depannya ya. Fix bitnya 1. Kita turun lagi. Kita turun lagi ke bawah sampai kita ketemu. Belum ya. Kita turun lagi ke bawah. Ini harus pelan-pelan. Nah, di sini ada TX delay, delay waiting, kemudian TX tail. Jadi kemungkinan besar di sini yang ada hanya misalnya yang ada hanya D-White 60. Ya, ini yang TX delay sama TX tail Anda tambahin gitu ya. Anda tambahin TX delay 50.
kemudian TXT 20. Jadi TX delay ini disambung ya, tidak dipisah TX spasi delay, tapi TX delay 50 spasi 50, kemudian TX spasi 20. Nah ini tidak ada tanda crashnya, berarti sudah masuk ke settingan seperti itu. Nah setelah selesai semua settingannya, maka kita save. Kita save di sini ya, save. Di sini kita save. Oke, setelah di save kita tutup. Kita tutup ya. Bentar. Kita tutup. Nah, setelah kita tutup, kita buka Direwolf-nya. Saya buka dulu ya. Kita cari Direwolf exe seperti ini. Ini kalau Anda mau menggunakan APRS IS32 ya, APRS IS32. Itu Anda hidupin dulu ini, kemudian baru aktifkan APRS IS32. Nah, ini kita hidupkan radionya. Baru kita hidupin radionya ya. Seperti itu. Dia tidak transmit, dia receive ini. Nah itu dia transmit ya. Oke, seperti itu. Nah sekarang kalau yang ini agak sulit, sekarang ada satu cara lagi yang lebih mudah. Kita close dari semuanya. Jadi nanti otomatis Direwolf-nya hidup ya. Otomatis Direwolf-nya hidup. Kita install UISS. Ini ya, UISS. Kita install ini untuk bisa mengaktifkan APRS. Kita klik aja 2 kali. Nah, pertama kali UISS diaktifkan itu pasti Anda akan diminta call sign. Isi aja call sign-nya. Nah, ini kan ini Direwolf-nya langsung hidup kan? Nah, langsung hidup. Tidak perlu lagi kita klik Direwolf-nya. Jadi HT posisi mati. Nah, setelah Direwolf-nya aktif baru kita hidupin. Nah kita hidupin ya, seperti itu. Nah, setelah hidup untuk radionya di sini bagaimana caranya tadi Direwolf-nya bisa aktif. Nah sekarang kita masuk ke settingan. Nah masuk ke sini ya, ini ada, jadi nanti di sini ada CQ, ada via satelitnya. Kemudian ini kita ketik untuk TX data, kita ketik aja. Kemudian TX APRS. Nah ini TX APRS position ini nanti kita isi kalau memang kita mau beacon terus ya, seperti itu. Nah ini sementara yang beacon saya adalah TX APRS position, seperti itu. Nah ini kita set up dulu UISS-nya. Nah di sini kita masuk ke ya udah bener di sini main ya, kita masuk ke main. Kalau Anda menggunakan sound modem uniform Zulu 7 Hotel Oscar juga bisa ya. Ini nanti Anda klik 2 kali ini klik ini maksud saya. Tapi nanti Direwolf-nya dia akan tabrakan sama sound modemnya uniform Zulu 7 Hotel Oscar, karena Direwolf juga ada sound modem, ini juga sound modem, jadi tabrakan ya. Sebaiknya pakai satu saja. Ketika Anda matikan Direwolf-nya, itu otomatis radio Anda akan transmit gitu, karena di sound modem ini tidak ada settingan untuk minus RTS-nya, cuman adanya komport saja, tidak ada RTS-nya bisa diatur seperti itu. Jadi saya belum ketemu ya, mungkin kalau yang sudah ketemu silakan dikasih tahu saya. Makanya saya terus langsung di sini saya rubah menjadi seperti ini, AGW using TCP/IP, kemudian di sini file Direwolf-nya saya masukin ya, kita cari file Direwolf-nya, kita browse gitu, di posisi disimpan di mana ya.
Nah, posisi simpannya di mana? Kalau saya kan tadi di C ya, kita cari C terus exe-nya kita klik, baru kita open, nanti dia akan masuk di settingan ini. Setelah itu kita klik auto run software modem, kemudian auto close software modem. Jadi kita tutup ini, ketutup semua, kita hidupin UISS-nya hidup semua. Jadi Darewolf-nya otomatis connect seperti itu ya. Nah, kemudian kalau Anda mungkin malas untuk mungkin menunggu satelitnya seperti apa, yang penting Anda ingin masuk, silakan aja Anda atur di sini beacon ya. Jadi ini tadi ada beacon. Ini beacon dia aktif terus menerus. Terserah kita mau misalnya di sini ini hitungannya detik, bisa diatur mau berapa detik gitu ya. Mau 1 jam per sekali atau 2 menit sekali atau 10 menit sekali atau 10 detik sekali, 15 detik sekali supaya Anda bisa dengar ya bunyinya seperti itu. Nah, yang kita mau tampilkan apa? Apakah APRS position? Jadi APRS position itu posisi kita sekarang di sini ya. Kemudian use TX data. Use TX data itu kalau kita mau ngisi pesan-pesan di sini ya. Kemudian apakah kita mau tulis use message juga boleh, use message di sini ya. Jadi seperti itu teman-teman, tapi saya tetap pakai aja APRS position ya, supaya lebih mudah untuk teman-teman bisa mengetahui posisi kita saat ini. Oke, seperti itu. Dan ini nanti sebelum di setting dia akan minta posisi kita di mana, nanti kita isi ya teman-teman. Karena ini sudah terisi, jadi ya udah nggak perlu lagi. Jadi kalau kita ngisi itu nanti ada permintaan ya, di mana ya permintaannya. Yang jelas ada permintaan, nanti diisi aja grid locator Anda, kemudian di convert ya. Ketika diisi nanti ada grid locator, kita masukin terus klik convert, itu nanti langsung masuk ke posisi kita untuk beacon. Oke, jadi ini udah aktif APRS-nya seperti itu. Nah, kalau saya close ya, ini saya akan close ya, saya akan close programnya, nanti akan mati semua. Setelah saya close mati semua, maka softwarenya sudah tidak berfungsi lagi. Ini juga sudah tidak TX, tidak berfungsi lagi ya, jadi kita matikan. Oh sorry, ternyata di sini Darewolf-nya belum mati, makanya ini nggak transmit ya, ini tidak transmit. Darewolf-nya belum mati, coba kita matiin Darewolf-nya. Ternyata Darewolf-nya nggak mati ya. Oke, kita close di sini atau manual berarti untuk Darewolf, kita close manual. Nah, lihat ya apa yang terjadi ketika Darewolf saya close manual, langsung transmit kan di sini ya, langsung transmit AT-nya. Coba saya hidupin Darewolf-nya, posisi AT masih transmit atau hidup ya, Darewolf saya hidupin, apakah dia akan mati AT-nya apa enggak, kita lihat. Darewolf hidup, oh mati, ternyata bisa teman-teman. Darewolf hidup, AT langsung mati. Ya ternyata bisa. Kemarin saya nggak bisa ya, tapi kenapa ini bisa sekarang? Oke, jadi kadang-kadang ada kasus seperti itu ya. Kadang kita coba nggak bisa, setelah dipraktikkan lagi bisa ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi Darewolf ini fungsinya untuk mengontrol PTT. Jadi setelah kita setting tadi itu, akhirnya kita bisa mengontrol PTT-nya. Sekali lagi saya matikan, ini akan langsung transmit HT-nya. Nah seperti itu ya. Jadi kita matikan aja. Jadi seperti itu teman-teman ya, cara settingnya yang sudah kita bahas sama-sama. Nanti kalau misalnya Anda kesulitan, Anda kunjungi saja channelnya Om Yono, Yankee Delta Zero November X-Ray. Itu juga memberikan tutorial cara setting dari APRS. Kalau saya hanya memberikan cara sederhana saja, yang mungkin karena saya juga belum lama menggunakan APRS, jadi apa yang saya tahu saya beritahu kepada teman-teman semua ya. Mungkin masih banyak kekurangan, tapi mudah-mudahan dengan cara sederhana ini Anda bisa mulai merakit
atau menyeting APRS yang Anda punya. Oke, sekian saja dari saya untuk setting APRS softwarenya yang sudah kita lakukan sama-sama tadi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Anda semua untuk melakukan komunikasi via APRS satelit. Dan memang kalau untuk di satelit, kalau kita menggunakan HT, sebaiknya gunakanlah HT yang peka ya. Karena APRS ini sekali lagi bekerja di VHF, sehingga tidak sembarangan HT Anda gunakan. Misalnya Anda gunakan bopeng atau apa, menggunakan antena luar, Anda tidak akan mereceive ya. Jadi kesulitan mereceive itu karena dari HT Anda yang mungkin digunakan untuk mereceive itu menjadi budek ya, ketika ditancepin ke antena luar. Jadi pilihlah HT yang memang peka ya, yang memang kalau ditancapkan ke antena luar itu dia masih bisa mereceive. Jadi prinsipnya sama, karena ini VHF, jadi Anda harus menggunakan HT yang bisa mereceive sinyal dari VHF itu peka ya, tidak budek. Sehingga ketika Anda mereceive sinyal APRS itu bisa masuk semua. Ya, sekali seperti itu. Dan memang ada beberapa kesulitan ketika Anda mau transmit. Ketika Anda menggunakan HT, belum tentu Anda bisa masuk karena power Anda kecil, jadi perlu kesabaran untuk bisa masuk ke sinyal ke satelit dengan APRS dengan HT. Tapi saat ini saya masih mencoba terus untuk bisa masuk ke satelit IO86 menggunakan HT. Tapi kalau untuk ke satelit ISS, kita sudah berhasil masuk menggunakan HT. Ya, dengan peralatan yang sederhana ini, kita sudah bisa masuk ke satelit ISS dengan power 5 watt. Nah, kalau ke IO86 sampai saat ini saya masih bisa mereceive seluruhnya percakapan ataupun semua yang bisa di-receive oleh IO86 bisa saya receive. Tapi saya masuk ke IO86 belum bisa menggunakan HT. Tapi saya akan berusaha terus. Apakah memang karena saya menggunakan bandwidth tune-nya itu yang tidak sesuai, karena itu ada 1700 Hz, dan apakah itu harus diatur, nanti kita atur aja. Karena kalau untuk volume audio sudah saya sesuaikan sesuai dengan permintaan dari satelitnya. Kalau disuruh turunin, saya turunin, kalau kelebihan saya kurangi gitu ya, seperti itu. Jadi sudah saya sesuaikan, tapi ternyata masih belum bisa masuk secara sempurna ya, seperti itu. Oke, sekian saja dari saya. Semoga ini bermanfaat sekali lagi, dan harus sabar untuk melakukan suatu eksperimen. Sekian saja yang kecil itu yang kindia dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73. Bye bye.